Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Diet Santuy di playlist Liputan Diet dan masih seputar membahas dietnya Tia Aries ya. Tanpa menunggu lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Pendekatan Kak Tia dalam melakukan programnya secara garis besar yang aku pahami ada 5. Yang pertama adalah jalan kaki 45 menit per hari. Yang kedua adalah jangan capek, jangan keringetan, nggak perlu olahraga berat. Yang ketiga adalah makan 5-6 kali per hari on time. Kalau telat dianggap cheating. Yang keempat adalah no tepung, no santan, no gula, no minyak. Nggak ada sayur juga di awal-awal, jadi makannya semacam nasi ditambah ayam yang dimasak tanpa minyak seperti itu. Yang kelima, cheating adalah narkoba. Jadi kamu nggak boleh melenceng dari program ini, karena begitu kamu cheating, makan di luar program ini, jajan gitu ya, nanti pasti kamu ketagihan dan akan berulang terus. Nah jangan lupa video ini kelanjutan dari video sebelumnya. Untuk yang 2 pertama terkait jalan kaki 45 menit per hari dan yang jangan capek, jangan keringetan, nggak perlu olahraga berat, itu sudah aku bahas di video ini nih. Nanti kalau kamu belum tonton bisa ditonton ya. Kita kali ini fokus di saran yang ketiga sampai yang kelima yang terkait pola makannya. Nah yang pertama, kita mulai dari saran untuk makan 5-6 kali per hari on time, nggak boleh telat. Sebenarnya terkait makan berapa kali per hari itu merupakan personal preference. Kalau saran dari aku, tentunya sesuaikan dengan aktivitas kamu sehari-hari dan bagaimana kamu enjoy serta bisa teratur melakukannya. Misal suka 3 kali sehari, boleh. 4 kali sehari, boleh. 5 kali sehari juga boleh. Mau 6 kali juga boleh. Ingat, makan berapa kali sehari itu nggak melulu makan besar ya konteksnya ya. Bisa juga kombinasi antara makan besar dan juga makan kecil atau snacking. Ada beberapa miskonsepsi terkait jumlah makan besar dalam sehari, yakni seringkali orang mengira naikin jumlah makan dalam sehari itu meningkatkan metabolisme. Dulu banget nih, hal ini sering disampaikan di kalangan pecinta fitness. Makan 5 kali, 6 kali sehari, porsi kecil, nanti akan meningkatkan metabolisme. Tapi sebenarnya ini sudah terbukti tidak benar. Yang berpengaruh utamanya adalah jumlah total kalorimu dalam sehari. Kamu makan 3 kali sehari dengan total 1.800 kalori, hasilnya akan sama aja dengan makan 6 kali sehari dan totalnya 1.800 kalori juga. Tapi makan lebih sering dengan porsi kecil umumnya lebih menguntungkan untuk orang yang memiliki masalah pencernaan atau gula darah, seperti GERD dan diabetes misalnya. Lalu seringkali dikaitkan makan lebih sering akan mengurangi rasa lapar. Nah, penelitian memang beberapa mensupport hal ini, namun juga beberapa masih ada yang bertentangan. Tapi sebenarnya makannya tidak sampai perlu terlalu sering seperti itu ya. Ada jurnal yang menyebutkan kalau makan di bawah 3 kali sehari, muncul kecenderungan seseorang akan lebih mudah lapar dan meningkat nafsu makannya. Sedangkan yang makan di atas 3 kali sehari tidak seperti itu. Coba, yang pernah nyobain fasting dengan jam makan sangat pendek atau OMAD gitu ya, yang 1 meal a day, sehari cuma makan sekali, laparnya harusnya lebih kenceng ya. Di penelitian tersebut juga disampaikan makan 3 kali ke atas itu tidak ada bedanya dengan makan 3 kali sehari. Jadi kamu makan 6 kali sehari, ya rasa laparnya mirip-mirip dengan makan 3 kali sehari. Jadi sekali lagi better disesuaikan dengan preferensi pribadi. Seperti jam bangunmu itu jam berapa, jam kerjanya jam berapa, jam olahraganya biasa jam berapa, jam-jam rawan laparmu jam berapa aja, dan sebagainya. Note aja, kalau kamu sedang ingin fokus membentuk otot, disarankan membagi proteinmu menjadi at least 4 kali makan dalam sehari untuk memaksimalkan protein distribution dan memaksimalkan protein sintesis sepanjang hari. Sudah pernah aku jelaskan di video kanan atas ini ya, kalau kamu tertarik nonton. Terus ajakan makan sering ini dilengkapi lagi dengan makannya harus on time. Telat 10 menit aja dianggap cheating. Kalau ditinjau dari segi ajakan supaya makannya teratur ya oke-oke aja. Tapi bukan berarti dietmu gagal kalau kamu makan kalori yang sama lalu mundur 15 menit gitu. Namanya orang ya kadang jam makan mundur ya. Ada yang kuliah kelasnya mundur dikit, ada yang kerja jam istirahatnya mundur dikit. Ya no worries lah, nggak usah terlalu khawatir, nggak cheating kok sebenarnya yang seperti ini. Yang penting asupan kalori seharinya ya sesuai target, hasilnya akan sama aja. Kan kalau kamu makannya sudah tahu porsinya ya sama ya, makan jam 12 sama jam 12.15 ya segitu kalori makanannya, nggak tiba-tiba kalori makanannya jadi bengkak. Lalu saran yang kedua terkait pola makannya no tepung, no minyak, no santan, no gula, dan awal-awal kalau kita lihat nggak ada sayurnya juga.
Terkait no tepung, no gula, no santan, kalau bisa dan sanggup skip sih ya silahkan, nggak masalah. Karena tentunya tepung dan gula itu bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Masih banyak sumber karbohidrat lain yang kandungan gizinya lebih baik. Santan juga, kan sumber lemak lain yang lebih bagus masih banyak. Kalau soal minyak sih ini kan juga tergantung pemilihan minyaknya. Tapi sebenarnya intinya tubuh tetap perlu fat ya, nggak perlu di skip total minyaknya juga. Soalnya saya lihat pola makannya Kak Tia, kalau ditiru orang itu terlalu rendah lemak ya, sedangkan tubuh juga butuh gizi dari dietary fat yang tentunya sumbernya diutamakan dari yang healthy fat. Kalau dilihat makannya dada ayam seperti itu, terus snacknya putih telur, itu kan lemaknya tidak terlalu tinggi, cuma dari dada ayamnya aja yang ada saturated fatnya sedikit. Ingat, sebenarnya diet itu pengaturan pola makan. Mau naikin berat badan, nurunin berat badan, mempertahankan berat badan, intinya itu hanya gizi seimbang dan diatur porsinya. Makanannya sih sama semua, sesuaikan preferensi pribadi apa, sukanya apa, yang bisa konsisten apa, lalu dilakukan. Bukan berarti pas mau menurunkan berat badan harus merubah total pola makannya, nggak boleh ini itu. Misal nih kamu pas nurunin berat badan, diet ketat dengan nggak boleh ini itu, nahan nafsu makan, nahan godaan, kemudian pas sudah tidak diet lagi, makannya kembali seperti semula, ya repot, jadinya nanti malah yoyo dietnya. Better sebenarnya diet dan tidak diet itu pola makannya mirip-mirip, yang penting diatur porsinya dan pastikan gizinya seimbang. Lalu terkait tidak makan sayur, ini sebenarnya saya tidak paham alasannya kenapa, karena tidak pernah disampaikan, atau mungkin saya yang terlewat. Tentunya, mungkin ada pertimbangan medis dari dokter gizinya yang kita tidak paham. Nah, yang aku takutkan di sini, nanti kamu yang nonton mengikutin, terus berpendapat, oh nggak makan sayur nggak apa-apa dong ya, ini dietnya Kak Tia Ariesti aja, nggak apa-apa kok nggak makan sayur, dan yang nyaranin dokter gizi. Nah, jangan gitu, kan dokternya nggak bikinin program buat kamu, ini programnya untuk Kak Tia. Jadi tolong pakai sense juga, di saat dimana-mana anjuran untuk makan sayur sangat baik untuk kesehatan selalu digalakkan. Lalu karena ada 1-2 kisah sukses, makan tanpa sayur yang didukung dokter gizi, terus kamu jadi generalisasi kalau sayur itu nggak penting. Coba deh, ini ada artikel juga bahas tren diet makan tanpa sayur. Yang ngomong ini dokter gizi juga, ada gelarnya SPGK, spesialis gizi klinik, dan beliau tetap menyarankan makan sayur dan menganggap tren diet tidak makan sayur itu tidak sehat. Jadi ingat, sayur itu tetap penting ya dalam dietmu ya. Terus kalau dilihat, kan Kak Tia sering ya post pola makannya. Nah, di awal-awal katanya sekali makan besar sekitar 5 sendok makan nasi muncung dan juga protein sekitar 70 gram. Belakangan dikurangi lagi jadi 2 sendok makan nasi muncung dan protein sekitar 50 gram. Nah, nggak kaget sih kalau penurunnya dalam 2 bulan turun banyak ya. Hasil utamanya ya diperoleh dari sini, karena kalori intake-nya tergolong rendah sekali. Bahkan mungkin setelah di-cut jadi 2 sendok nasi dan juga 50 gram ayam ini ya, plus cemilannya hanya putih telur dan saus gitu, saya rasa dalam sehari ini tidak sampai 1000 kalori. Jatuhnya akan ke VLCD atau Very Low Calorie Diet. Saya sangat tidak menyarankan siapapun untuk mencoba-coba diet seperti ini tanpa pengawasan dokter, karena sudah hampir pasti untuk orang dewasa ini akan di bawah BMR. Jangan lupa BMR adalah kalori minimal yang dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas utamanya, seperti bernafas, berdetak jantungnya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, inti utama penurunan yang banyak ya utamanya dari pola makannya ini, bukan dari saran-saran yang lain. Kalori intake-nya kecil sekali, jadi nggak heran namanya makan sedikit ya turunnya banyak. Pertanyaannya, kuat berapa lama? Dan setelah nggak makan seperti ini, kamu bisa nggak recover ke pola makan untuk mempertahankan berat badan yang baik? Sekali lagi, awas yoyo diet. Dan yang terakhir, kalimat terkait cheating itu seperti narkoba, nagih, jadi jangan cheating sama sekali. Diingatkan lagi, aku sudah pernah bahas di diet santuy, kalau diet kita terlalu restriktif, contohnya ya, no tepung, no minyak, no santan, no gula, makanya nasi dikit sama ayam dan putih telur meluru yang dimasak tanpa minyak, ya tentunya resiko keinginan untuk cheat akan makin besar. Dan begitu cheat, jatuhnya bisa jadi akan binge eating, alias kalap makan dalam porsi banyak tidak terkontrol. Habis binge eating, biasanya gimana? Stres, menyesal, merasa payah, merasa diet gagal, habis itu merasa gemuk lagi. Alhasil nanti jadinya setelah selesai pola makannya merasa nggak sanggup ngikutin lagi, atau nanti malah kembali melakukan siklus melakukan diet ketat lagi, nggak kuat lagi, binge lagi, stres lagi, dan berulang terus lingkaran setan. Jadi saranku supaya nggak seperti ini ya, jangan diet yang terlalu restriktif, supaya nggak ada yang namanya cheating-cheatingan. Plus, sekarang sudah mulai sering dibahas mengenai eating disorder atau disordered eating.
Dan kalimat menganggap makan suatu makanan sebagai cheat atau kecurangan bisa memperburuk hubunganmu dengan makanan. Be careful, saran saya, enjoy your favorite food dengan moderasi, tidak perlu dihindari. Nah, itu tadi pendapatku pribadi soal dietnya Tia Ariestia. Jadi bisa menjadi pertimbangan kamu kalau kamu mau mengikuti pola hidup dan juga gaya dietnya. Ingat sekali lagi, aku bukan nutrisionis, aku bukan dietitian, dan aku juga bukan dokter gizi. Sedangkan Kak Tia itu mengikuti program dari dokter gizi. Tentunya ada pengawasan profesional di sana. Sedangkan kamu pribadi tidak ada yang mengawasi, jangan sampai salah mengikuti gaya diet. Nanti kalau nutrisinya kurang, kalau porsinya kurang, kamu sendiri yang kena imbasnya. Sekali lagi ingat, terapkan gaya hidup sehat menyeluruh, tetap olahraga, tetap makan dengan gizi seimbang dengan porsi yang cukup. Kalau sekedar makan sedikit bisa menurunkan berat badan, semua orang sudah tahu. Masalahnya bisa awet atau enggak, masalahnya kamu bisa sehat atau enggak. Nah, sampai di sini video kali ini, aku masih ada pembahasan menarik lainnya soal diet-dietan. Jadi kalau kamu belum subscribe sekarang, pencet bel notifikasinya, like jika video ini berguna, dan tinggalkan komentar di bawah pendapatmu bagaimana sih soal gaya hidup dan diet yang disarankan oleh Tia Ariestia ini. See you di video selanjutnya.